Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad H. Abu dari kelas B, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Yang terhormat Ibu Mary Haryani, SPD MPD AIPO, selaku dosen pengampu. Baik, langsung saja ke materi bagian-bagian otak besar. Fungsi otak besar berdasarkan bagiannya. Otak kanan dan otak kiri dibagi menjadi 4 bagian yang disebut lobus, yaitu lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital. Tiap lobus otak besar memiliki fungsinya masing-masing, yaitu yang pertama, lobus frontal. Lobus frontal adalah bagian otak besar yang terbesar dan terletak di bagian depan otak. Bagian ini berperan penting dalam mengendalikan gerakan tubuh, menilai dan merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, serta mengatur emosi dan pengendalian diri. Kerusakan pada lobus frontal dapat menyebabkan perubahan perilaku dan kebiasaan seksual, gangguan dalam kemampuan bersosialisasi, penurunan konsentrasi, kesulitan berbahasa dan mengatur emosi, serta melemahnya sisi tubuh yang berlawanan. Yang kedua, lobus occipital. Lobus occipital terletak di otak bagian belakang. Bagian otak besar ini berguna untuk membantu kita mengenali objek lewat indera penglihatan dan memahami arti kata-kata tertulis. Kerusakan pada lobus ini dapat menyebabkan masalah berupa kesulitan mengenali objek, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi warna, halusinasi, dan kesulitan memahami kata-kata. Yang ketiga, lobus temporal. Lobus temporal terletak di kedua sisi kepala yang sejajar dengan telinga. Bagian otak besar yang ini bertanggung jawab terhadap fungsi pendengaran, memori, dan emosi. Kerusakan pada lobus temporal dapat menyebabkan masalah pada ingatan, persepsi ucapan, dan kemampuan berbahasa. Yang keempat, lobus parietal. Lobus parietal terletak di belakang lobus frontal. Bagian ini mempunyai peranan penting dalam menafsirkan pesan dari bagian otak yang lain. Lobus parietal juga berperan dalam menafsirkan sentuhan, gerakan tubuh, perbedaan suhu, dan sensasi nyeri. Kemampuan motorik halus yang menggunakan jari tangan, seperti menulis atau melukis, juga dikendalikan oleh bagian otak besar ini. Cedera atau kerusakan pada lobus parietal dapat menyebabkan seseorang kehilangan sensasi. Yang keempat, lobus parietal. Lobus parietal terletak di belakang lobus frontal. Bagian ini mempunyai peranan penting dalam menafsirkan pesan dari bagian otak yang lain. Lobus parietal juga berperan dalam menafsirkan sentuhan, gerakan tubuh, perbedaan suhu, dan sensasi nyeri. Kemampuan motorik halus yang menggunakan jari tangan, seperti menulis atau melukis, juga dikendalikan oleh bagian otak besar ini. Cedera atau kerusakan pada lobus parietal dapat menyebabkan seseorang kehilangan sensasi, mati rasa atau kesemutan di sisi tubuh yang berlawanan. Sekian, terima kasih.